Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kuliah Geografi Pedesaan pada hari ini dengan membaca basmalah. Semoga apa yang kita baca hari ini bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Nah, sebelum memulai materi pada pertama ini, ya saya akan mulai dengan memperkenalkan diri saya. Ini biodata singkat saya. Nama saya Muhammad Iqbal Taufiq Rahman Sunaria. Saya SD sampai SMA di Lampung. Kemudian baru melanjutkan kuliah di S1 di UGM hingga S2. Untuk S1 saya di Geografi dan Ilmu Lingkungan. Skripsinya tentang analisis kerawanan kebakaran lahan di Taman Nasional Waikambas Provinsi Lampung. Kemudian saya lanjutkan di S2 Ilmu Lingkungan di UGM juga dengan tesis analisis daya dukung lingkungan Kota Jogja, serta di Magister Perencanaan Kota dan Daerah dengan tesis evaluasi program pembangunan kelestarian lingkungan Kota Jogja. Nah, untuk keahlian, ini singkatnya keahlian saya utamanya di perencanaan wilayah, kemudian di analisis lingkungan, klimatologi khususnya untuk kebakaran lahan dan hidrologi. Nah, ini untuk saat ini keahlian saya ini. Nah, jadi silakan bagi teman-teman yang ingin bertemu dengan saya, ingin konsultasi untuk penelitian, untuk misalnya membuat jurnal, bikin PKM yang berkaitan dengan penelitian, boleh ketemu saya, baik yang temanya sesuai dengan kalian saya ataupun tidak, monggo silakan ketemu saya. Bisa ketemu langsung di ruangan, oke, atau bisa kontak saya melalui email atau WA. Kayak itu ada email saya dan nomor HP saya. Monggo silakan, boleh email dulu, boleh WA dulu untuk konsultasi, baru kemudian bisa ketemu langsung di ruangan. Oke. Nah, ini biodata saya. Jadi, kalau misalnya ada kesulitan di materi kuliah, ketika kalian tidak mau menanyakan di psikologi dan kalian kebetulan lagi ada di Sukoharjo, di Solo, sekitar kampus, silakan menemui saya langsung di ruangan untuk menanyakan materi yang yang belum kalian pahami. Oke, jadi tidak perlu takut, tidak perlu khawatir apabila saya tidak akan menjelaskan kembali. Nah, tetapi yang perlu kalian pahami, coba ikuti dulu semua kuliah dengan baik, coba pahami semua materi yang saya berikan. Apabila masih belum bisa memahami, monggo silakan temui saya. Untuk kontak belajar saat ini UMS masih melakukan kegiatan kuliah secara online. Oke, secara online, sehingga untuk kontak belajar berbeda dengan ketika kuliah di tatap muka di kelas. Yang pertama, kontak belajar adalah kuliah secara mandiri, proaktif, penuh sadar, dan saling menghargai. Jadi, kuliah ini memang tidak ada tatap muka langsung, tidak bisa langsung kalian tidak bisa langsung bertanya dengan saya dan saya langsung menjawab, tetapi akan ada bagian-bagian dari perkuliahan setiap minggunya yang perlu kalian ikuti. Di situ akan ada diskusi antar mahasiswa, ada juga diskusi yang kalian bisa tanyakan ke saya. Ikuti semua itu secara mandiri proaktif. Apabila kalian tidak memahami materi, silakan tanyakan ke saya. Jika disuruh melakukan diskusi antar mahasiswa, jika kalian diminta untuk memberikan pendapat kalian, maka lakukan itu sebagai salah satu bentuk bagaimana kalian melakukan kuliah. Ya. Nah, kemudian selain perkuliahan, nanti akan ada video ini, akan ada materi PPT-nya, dan juga ada diskusi, juga ada tugas. Untuk tugas, silakan kumpulkan tepat waktu, sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Jangan terlambat. Oke? Apabila terlambat akan ada pengurangan nilai. Ya, dan tidak ada susulan pengumpulan tugas. Misalkan tugas saya minta kumpulkan di setelah UTS, dan kalian baru sadar bahwa kalian belum mengumpulkan tugas kalian memohon ke saya untuk mengumpulkan tugas di setelah nilai keluar. Itu tidak akan saya terima. Silakan mengumpulkan tugas, tetapi tidak akan saya nilai. Oke, jadi jangan menunda-nunda pembuatan tugas. Tugas akan saya buat tidak banyak, tetapi waktunya akan saya buat panjang. Silakan manfaatkan waktu yang panjang itu untuk mengerjakan tugas itu secara optimal. Oke, kalau kalian ada kendala dengan internet, maka pikirkanlah cara yang paling efektif untuk mengerjakan tugas yang kalian harus kumpulkan pada waktunya.
Misalkan kalian harus pergi dulu misalnya ke alun-alun, harus ke kantor desa ataupun yang lain, maka berpikirlah secara efektif, secara dewasa, bagaimana cara kalian mengatur waktu. Oke, itu ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yang ketiga adalah penilaian dilakukan secara objektif. Saya akan menilai secara objektif. Kalau di kelas saya akan menilai secara objektif dengan bagaimana kalian berinteraksi di kelas. Tapi karena ini secara online, maka saya akan melihat secara objektif dari tugas, dari diskusi di kelas, dari UTS dan UAS. Oke, jadi saya akan menilai itu secara objektif, ya. Dan saya tidak melihat siapa kamu, siapa jabatanmu, misalnya kamu ketua BEM atau apapun, saya tidak akan melihat itu. Saya akan melihat secara objektif apa yang sudah kamu lakukan, kamu kerjakan selama kuliah dengan saya. Ya. Dan yang terakhir, plagiat dalam bentuk apapun, nilai akhirnya D. Itu jika ujian dan tugas mengumpulkan. Tetapi jika tidak mengumpulkan, maka nilai akhirnya adalah E. Oke, nah jadi bagi kalian, jangan sekali-sekali mencoba untuk melakukan plagiat. Sekarang semua online, tugas online, ujian online. Kalian bisa mencari di internet semua jawabannya. Tapi belajarlah dari sekarang, jangan hanya copy paste, jangan hanya mentranslate jawaban. Oke? Jadi belajarlah untuk membaca soal, makna soal, kemudian mencari jawabannya. Oke, kalian ada waktu untuk mencari dan silakan dibuat bagaimana jawaban itu sebaik mungkin sesuai dengan yang kalian bisa simpulkan dari jawaban yang kalian dapatkan di internet. Oke, itu ya. Lanjutnya. Nah, untuk proses kegiatan pembelajaran, kita akan melakukan melalui psikologi untuk sementara ini. Atau mungkin nanti akan berganti dengan open learning. Nah, jika berganti ke open learning, maka nanti kita akan berganti ke sana, nanti akan ada tutorial dari pihak kampus yang akan menjelaskan apa itu open learning. Oke, nah kalau ditanya apakah akan ada kuliah offline di kelas, untuk sampai saat ini belum ada himbauan atau aturan yang diberikan oleh UMS agar kuliah dilakukan secara offline. Nah, jadi untuk sementara kita akan melakukan secara online. Oke, jadi silakan manfaatkan waktu kalian, persiapkan waktu kalian. Apabila kalian punya nanti bantuan kuota, maka fokuskan, utamakan untuk kegiatan kuliah. Oke, kegiatan kuliah. Ya, itu. Nah, selanjutnya, perkuliahan akan dilakukan. Nah, kuliah selain dilakukan psikologi akan saya lakukan juga melalui Zoom dan Google Meet untuk beberapa pertemuan. Oke, secara rencana akan ada 6 kali pertemuan. Oke, pertemuan keempat dan pertemuan ketujuh untuk mereview materi perkuliahan. Jadi pertemuan keempat akan saya lakukan Zoom untuk mereview materi dari pertemuan pertama hingga pertemuan keempat. Kemudian pertemuan ketujuh untuk mereview dari pertemuan pertama hingga pertemuan ketujuh. Apabila ada yang ditanyakan ataupun sebaliknya apabila kalian bingung, maka silahkan ditanyakan ke saya. Atau saya akan mengetes kalian apakah kalian memahami atau tidak. Itu kita nanti akan melalui Zoom atau Google Meet. Sedangkan untuk pertemuan 11 dan 13 nanti akan ada presentasi tugas kelompok. Ya, yang dimana tiap kelompok nanti akan presentasi secara online dan kalian wajib hadir di setiap pertemuan 11, 12, 13 untuk berdiskusi secara online melalui Zoom atau Google Meet. Sedangkan di pertemuan ke-14 akan ada review materi perkuliahan. Oke, nah itu sementara ini rencananya. Kurang lebih ada 6. Minimal pelaksanaannya adalah di pertemuan 11, 12, dan 13 untuk melakukan presentasi tugas kelompok. Dan oke, ini. Jadi silakan kalian ingat ini sudah pertemuan keberapa, maka akan ada Zoom atau Google Meet yang linknya nanti pengumumannya akan saya berikan di kelas psikologi masing-masing. Oke, nah untuk tugas akan ada 2 tugas. Yang pertama ada tugas pembuatan profil desa, yang dimana profil desa ini nanti akan dilakukan secara individu. Oke, setiap orang akan membuat profil desa di wilayah mereka masing-masing. Dan yang kedua adalah presentasi profil desa yang dilakukan secara berkelompok. Yang untuk detail tugasnya nanti akan saya diberikan di materi perkuliahan yang lain. Oke, nah ini tadi tiap kuliah akan ada diskusi antar mahasiswa sebagai bukti kehadiran.
Kemudian akan ada forum diskusi dengan dosen di psikologi untuk tanya jawab materi perkuliahan. Jadi silakan pahami kuliahnya. Jika tidak paham, maka tanyakan dengan saya. Boleh lewat psikologi, boleh tadi via email, WA, ataupun langsung ketemu dengan saya di ruangan. Oke? Nah, ini untuk proses kegiatan pembelajaran. Nah, untuk evaluasi hasil pembelajaran kurang lebih seperti ini. Nanti KTP di kelas itu 10%, tugas 30%, UTS 25%, dan UAS 35%. Ya. Dan untuk nilai, kalian lihat nilai A itu hanya 77. Oke, kalau kalian ingin lulus mata kuliah ini, maka kalian minimal 50. Maka kalian lihat mana yang harus kalian optimalkan. Apakah di tugas? Oke, tugasnya ada 2, maka kalau kalian optimal baru dapat 30. Oke, kalau kalian aktif di diskusi, maka kalian bisa dapat 40. Berarti nilai kalian sudah D. Berarti kalau mau dapat nilai C, minimal UTS-nya betul setengah. Oke, UAS juga mungkin setengah. Nah, jadi agar kalian dapatkan nilai C. Tapi kalau ingin dapat nilai A, silahkan lihat itu. Berarti kalau UTS dan UAS-nya optimal, maka kalian sudah dapat 60. Oke, 60. Kemudian aktif di kelas, kalian sudah 70, sudah dapat nilai AB. Tinggal tugasnya dibagusin, kalian bisa dapat A. Oke, ini penilaiannya. Ya, silahkan dilihat. Angkanya tidak tinggi, oke, tidak tinggi, tapi sulit untuk mendapatkannya apabila kalian tidak berusaha optimal. Oke, ini pokok-pokok pembahasan kurang lebih ada 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ada 11 pokok bahasan yang akan kita bahas di setiap minggunya. Nah, silakan nanti kalau kalian membaca ini, pokok bahasan ini, dan kalian merasa ada topik yang menarik bagi kalian cari dulu, nanti pas kuliah ditanyakan ke saya, boleh. Oke, ini pokok bahasannya. Nah, untuk literaturnya kurang lebih ini, dan juga masih ada lagi yang lain, silahkan cari. Ya, salah satunya kalau di kuliah di Perpus mungkin ada bukunya Pak Daroni tentang geografi perdesaan, atau tentang yang lain masih banyak ataupun di internet jurnal-jurnal penelitian-penelitian yang berkaitan dengan perdesaan. Oke. Nah, kita masuk ke materi. Nah, ini hanya pengayaan awal. Apa itu desa? Suatu nama yang unik, suatu kata yang familiar bagi kita semua. Desa. Ya. Tapi apa ini? Ya? Tapi apa itu desa? Biasa kita dengar, biasa kita lihat mungkin kata-katanya, tulisannya. Oke? Atau mungkin ada yang tinggal di sini atau berasal dari desa. Nah, apa itu desa? Nah, kita akan membahas itu di kuliah ini. Apa itu desa? Ini cerminan desa kan? Gotong royong, ya. Permainan yang masih berkaitan dengan aktivitas fisik. Nah, ini adalah desa. Oke, ini desa. Gambaran tentang desa. Mungkin di antara kalian ada yang sudah pernah melihat gambar ini, merasakan kondisi ini, atau mungkin ada yang dari kota yang belum pernah melihat desa. Ini gambaran desa. Ya, walaupun desa di Indonesia itu bermacam-macam, tidak semuanya berkaitan dengan pertanian sawah padi. Oke, tapi inilah gambaran desa. Suatu kondisi yang masih alami, kondisi yang tenang, nyaman. Oke, belum banyak polusi, belum banyak kendaraan, belum banyak bangunan. Itulah bukan ciri, gambaran dari desa yang bisa kalian sebutkan pastinya ketika ditanyakan apa itu desa. Nah, selanjutnya desa itu, ini ciri-cirinya desa. Desa itu pertama homogen. Oke, homogen karena apa? Identik dengan wilayah itu terdiri dari masyarakat yang memiliki pekerjaan yang mayoritas sama. Apa pekerjaannya? Utamanya adalah sebagai petani. Oke, itu desa homogen. Ya, pendidikannya kurang lebih mirip-mirip, tidak banyak. Ya, tidak mengalami banyak perbedaan. Keuangannya, ekonominya tidak terlalu berbeda karena homogennya ini. Ini ciri desa.
Yang kedua, jauh dari kota, identik dengan ini. Kemudian desa itu kompak, akrab, gotong royong menjadi ciri khas dari desa. Hijau, alami, agraris, pertanian, gotong royong pastinya, tradisional pasti, ya. Pasti diantara kalau ditanya apa itu desa, oh tradisional Pak. Kemudian ada yang boleh bilang juga, misalnya desa itu kuno Pak, ya, tradisional. Nah, itu yang bisa kalian sebutkan. Lambat, karena kalau yang masih desa yang masih alami, masih asri, ketika kalian datang ke sana, kalian tinggal di sana, kalian merasa waktu berjalan sangat lambat. Waktu terasa panjang. Beda dengan di kota, kalian baru sholat zuhur, tiba-tiba udah sholat maghrib, tiba-tiba udah sore, udah habis waktunya, kalian baru bangun tidur, udah siang, dan seterusnya. Tapi di desa kebalikannya. Nah, itulah beberapa kondisi yang ada di desa. Inilah desa. Kalau ditanya desa, inilah desa. Oke, Pak, kalau ada desa yang nggak seperti ini, berarti dia sudah tidak lagi dia memang memiliki nama desa, tetapi ciri-cirinya sudah bukan lagi desa. Kalau kalian ada yang bilang, Pak, udah nggak gotong royong, Pak, berarti ciri khas desanya yang biasanya bergotong royong sudah tidak ada ini. Orang-orangnya sudah tidak akrab, sudah tidak kenal satu sama lain, sudah tidak ini. Oke, kalau kalian, Pak, desa udah nggak agraris, Pak, udah banyak gedung-gedung baru Pak, udah rumahnya udah padat Pak, udah nggak ada hijau-hijaunya Pak, udah nggak ada sawahnya Pak, udah nggak ada ladangnya Pak. Berarti desa itu sudah mulai hilang ciri khasnya. Oke, biasanya di mana desa ini? Desa-desa ini adalah desa-desa yang mengalami namanya urban sprawl atau memiliki perubahan ciri dari desa menuju ke kota. Oke, namanya tetap desa, tapi cirinya berubah dari desa menjadi kota. Nah, ini beberapa nama desa-desa itu tanah air, tanah asal, tanah kelahiran. Tapi ini nama-nama desa yang ada di Indonesia beberapa. Ya, ada dusun, tiuh, ada nagari, ada gambong, ada paudukuhan, desa, dusun dati, desa, dan lain-lain. Ada gaukang, witunia, matawa, dan seterusnya. Inilah istilah-istilah dari desa. Oke, saya lanjutkan. Kita bicara ini, pengertian desa. Tadi kalau kita bicara apa itu desa, kita bisa menyebutkan banyak. Tapi menurut para ahli apa sih desa ini? Nah, yang pertama ini, desa adalah perpaduan, dan Wibitato perpaduan kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungan. Sehingga adanya perpaduan antara manusia dengan lingkungannya. Oke. Kemudian dalam arti desa merupakan unit pemusahan penduduk yang bercorak agraris dan terletak jauh dari kota. Oke. Dari sini kita bisa mendapatkan dua. Adalah manusia dengan lingkungan. Ada interaksi manusia dengan lingkungan yang sangat erat. Agraris terletak jauh dari kota. Oke. Ya. Kalau menurut undang-undang tentang desa, nah ini undang-undang baru mengenai desa, bahwa desa adalah desa dan desa adat. Oke, ada desa ataupun desa adat. Atau disebut dengan nama lain yang akhirnya disebut desa, yang dimana memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur mengurus urusan pemerintahan. Hak tradisional yang diakui oleh negara. Oke. Nah, di sini kita ketahui bahwa desa adalah suatu wilayah yang memiliki batas wilayah, ya, batas wilayah tertentu yang dimana di dalamnya manusia berinteraksi dengan lingkungan. Oke, yang mana penduduknya bercorak agraris yang terletak jauh dari kota, dan masyarakat itu berwenang untuk mengatur dan mengurus lingkungan yang ada di wilayahnya, termasuk adat istiadat yang ada di dalamnya. Inilah desa. Oke. Kemudian, kita bicara perbedaan desa dan kota. Oke.
Ini memang ini. Seperti saya bilang tadi, ciri desa yang utama adalah ini. Desa itu agraris dan homogen. Oke, desa itu berkaitan dengan pertanian dan homogen. Homogennya apa? Bahwa masyarakatnya memiliki pekerjaan yang sama. Oke. Ruang kerja di mana? Ya, lapangan terbuka, di sawah, di ladang. Oke. Kemudian keterampilannya umum, tersebar, tidak merata. Beda dengan kota. Kota ada spesialisasi. Rumah-rumahnya dekat. Tempat rumah dan tempat kerja dekat. Karena biasanya bekerja di depan rumah, bekerja di belakang rumah. Oke. Tidak ada stratifikasi sosial. Sederhana sedikit. Ya, bedanya hanya Pak Kades dan warga masyarakat biasa. Kontrol sosialnya adat. Kemudian gotong royongnya masih sangat tinggi. Mobilitasnya rendah karena cuma bekerjanya dari rumah ladang. Dan status sosialnya stabil. Stabil mengapa? Karena ya petani berubah menjadi kepala desa itu butuh waktu misalnya 5 tahun sekali. Menjadi kepala kades, menjadi pegawai masyarakat dan seterusnya. Nah, inilah perbedaan unsur-unsur dari desa dengan kota. Untuk lebih untuk pertemuan pertama kita akan membicarakan tentang ini saja, bahwa desa memiliki ciri utama sebagai agraris, homogen, ya, sebagai ciri utama yang membedakan dengan kota. Jadi kalau bicara desa apa sih? Beda desa dengan kota. Desa utama adalah desa itu agraris, berkaitan dengan pertanian, pekerjaannya homogen. Oke. Kemudian dia masih gotong royong dan masih memegang erat adat istiadat atau tradisi. Itulah desa. Nah, untuk kota sendiri nanti kita akan bahas di perkuliahan geografi perkotaan. Oke. Nah, dari sini apabila ada pertanyaan monggo silakan ditanyakan. Untuk menambahkan, sebelum apabila kalian ada yang ingin ditanyakan, mengapa desa dipelajari? Kita sudah tahu apa itu desa. Desa adalah wilayah yang memiliki batas wilayah, penduduknya tadi homogen, bercorak agraris, oke, homogen, bercorak agraris, kemudian masih menganut adat istiadat, gotong royong masih kuat. Kemudian melihat itu, kalian sendiri bisa bilang mungkin kalian merasakan di desa-desa tidak berkembang. Kalian datang ke kota, kalian datang ke Sukoharjo, kalian kuliah di UMS karena di tempat tinggal kalian di desa kalian tidak bisa berkembang, tidak bisa mengembangkan diri kalian, keuangan kalian tidak bisa berubah, maka kalian ke kota. Nah, kemudian mengapa kok desa ini dipelajari? Nah, itu menjadi hal yang bertanya-tanya, mengapa? Apa kok harus dipelajari desa? Apa pentingnya desa dipelajari? Nah, yang pertama, mengapa? Alasannya adalah desa itu menjadi ciri khas dari suatu bangsa. Desa menjadi ciri khas dari suatu bangsa. Mengapa? Karena di desa lah adat istiadat dan budaya itu masih bertahan. Pak, di kota kan masih ada. Iya, di kota masih ada. Ya, contohnya kayak kota Jogja, kota Solo, masih ada Pak adat istiadat. Tapi saya tanya, apakah masyarakat yang ada di kota itu memegang erat adat istiadatnya, budayanya? Jawabannya tidak. Oke, tidak semua orang Solo, Surakarta, tidak semua orang Jogja yang tinggal di kota itu memahami dan mempertahankan adat istiadat budayanya. Tapi apabila di desa, ya, yang masih mempertahankan ciri khasnya, adat istiadatnya, maka adat istiadat dan budaya itu akan tetap bertahan. Nah,
Ini pentingnya. Oke, pentingnya adalah ini. Pertama, adat istiadat menjadi ciri khas suatu bangsa, sehingga perlu dipelajari. Ya, kalau desa sudah hilang, adat istiadat sudah hilang, maka identitas negara akan hilang. Yang kedua, dana desa itu punya dana khusus. Oke, kalau kalian dengar, ada dana desa yang sampai 1 miliar, itu benar. Oke, karena ada dana khusus untuk pengembangan desa. Ya, semenjak ada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tinggal dan Transmigrasi, maka desa-desa memiliki kesempatan untuk mengembangkan wilayahnya secara mandiri. Pertanyaannya, sudah seberapa optimal dana itu yang katanya sampai 1 miliar setiap desa yang dari tahun 2014, oke, dari periode pertama Pak Jokowi hingga sekarang 2020, sudah berapa persen dana itu diserap secara efektif dan efisien oleh tiap desa untuk mengembangkan wilayahnya. Oke, makanya desa perlu dipelajari. Kemudian yang tidak kalah penting dan malah mungkin yang paling penting, bahwa desa lah penyokong kebutuhan pokok masyarakat. Desa yang menyokong kebutuhan pokok masyarakat, yang menghasilkan padi, menghasilkan beras, menghasilkan buah-buahan, sayur-sayuran, semua dari desa. Pak, kota kan bisa? Iya, kota bisa menghasilkan ini bila kotanya masih memiliki lahan pertanian. Kalau kotanya sudah tidak ada lahan pertanian, maka ia membutuhkan desa. Oke, yang di sini kalau yang sudah semester 5, yang sudah mengambil geografi regional sudah paham bahwa ada wilayah yang disebut dengan hinterland, ada yang disebut dengan nodal. Desa adalah hinterlandnya. Hinterland dari mana? Dari kota. Kota sebagai nodal. Oke, desa menyokong kehidupan yang ada di kota. Hinterland menyokong nodal. Ya, nanti yang bagian semester 3 yang belum mendapatkan itu akan semester 1 akan mempelajari apa itu hinterland, apa itu nodal. Tapi di sini sudah saya mulai. Hinterlandnya adalah desa, berarti yang menyokong adalah desa, karena desa menghasilkan kebutuhan pokok masyarakat, dan di kota tempat untuk kegiatan ekonominya. Oke, jadi yang tinggal di kota nggak usah sombong, yang tinggal di desa nggak usah pesimis. Karena orang kota bisa hidup dibantu oleh desa, sedangkan orang desa, orang desa harus berbangga karena ia menyokong kehidupan yang ada di kota. Gitu. Nah, selanjutnya adalah negara berkembang mayoritas wilayah masih berupa perdesaan. Nah, ini yang menjadi hal lain mengapa kok desa perlu dipelajari, karena contohnya Indonesia, wilayahnya masih berupa perdesaan atau wilayahnya belum berkembang, masih perlu proses pembangunan yang lebih baik. Dilematisnya apa? Dilematisnya nanti akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Apakah desa ini harus dipertahankan atau tidak? Oke, nah itu saja untuk pertemuan pertama kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan langsung. Dengan saya, di sini saya ingin membuat kalian dapat memahami peran fungsi desa. Saya ingin mencoba membuat kalian lebih memahami, menjelaskan desa itu dari ciri khas atau dari sudut pandang yang lain. Demikian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.